Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang trio anomali ya, yang membahas wawancara mantan iblis di Alkitab part 2 ya. Part pertama saya udah bahas ya, jadi part kedua ini saya akan bahas. Saya bukan mengatakan mereka ini halu ya, bukan ya. Kalau saya menonton ini, saya sebenarnya ada satu kebanggaan sih. Bangganya gini, mereka bisa merasakan fiber waktu Yesus dengan legion ya. Padahal kan Yesus kan sudah 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Mereka bisa merasakan lah feelnya ya. Itu satu kebanggaannya ya, mereka lah itu ya. Kalau mereka mengatakan ya mereka alami ya, itulah ya. Tetapi di sini saya ada yang saya luruskan gitu lah Bapak Ibu ya. Kenapa saya ada luruskan? Supaya orang tidak menganggap bahwa malaikat yang full angel ini Bapak Ibu ya, jangan sekali-sekali berteman lah ya kan. Ya mungkin ada orang yang menganggap ya mereka adalah golongan yang baik gitu, seperti legion ini kan baik ya kan gitu kan. Tetapi kalau saudara seperti mendengar kesaksian Bang Mongol dan Pak Datoni ya, karena mereka dulunya berteman dengan full angel ya, malaikat yang ada di muka bumi ya, mereka menyarankan supaya tidak berteman Bapak Ibu, karena kalau udah berteman dengan mereka, kalau saudara keluar dari situ, kalau saudara tidak ikuti Yesus Kristus ya susah Bapak Ibu untuk selamat dari sana, karena nyawa taruhannya itu. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak 2 ini ya, karena terlalu panjang kali untuk membahas legion ini. Ya, bahas legion aja sampai 2 part, jangan kalah dengan Yesus Kristus kita. Amin, haleluya. Ini ada berapa section ya? Arka dan Iblis sejarah habis. Oke. Arka dan Iblis banyak banget. Ya cuma 10 gitu. Itu nanti Ellen yang nanya. Oke. Panjang yang Arka dan Iblis kata dia. Oke. Ini dari yang ditanya netizen dulu ya, Lijin ya. Lijin yang diceritakan di Alkitab sama nggak? Itu pertanyaan itu dulu. Ya, aku bagian dari itu, kata dia. Sebenarnya ada banyak, jadi bukan cuma aku saja. Kebetulan aku pemimpinnya, jadi ya sudah. Tapi kan bukankah kamu selalu bilang ke kami, kamu ngontrol dari jauh, atau kamu di situ juga, Lijin? Waktu kejadian itu? Aku mau ngontrol dari jauh. Nah, yang kerja itu bagian dirimu atau anak buahmu? Karena kan you're salah Saya satu, ketawa gitu, hahaha, kayak gitu. karena kan kamu salah satu, waktu itu masih iblis ya, salah satu Ada iblis yang bagian dariku, biar banyak. Ini Bang Willy nih ya, yang aku nggak suka dengan Bang Willy ini dan Bapak Ibu, waktu itu kamu masih iblis gitu. Jadi sekarang si legion ini nggak iblis lagi, karena legion ini banyak menolong tim anomali, lebih banyak legion daripada Yesus gitu Bapak Ibu. Makanya tim anomali membanggakan namanya legion ya. Saudara tahu kok, Lenovo Legion ya kan. Sebenarnya malaikat full angel ini Bapak Ibu mempromosikan namanya. Kalau di Triple Scott ada 3 pribadi di sana ditonjolkan Bapak Ibu.
ya, 3 pribadi of satanic. Jadi setan pun memiliki 3 pribadi Bapak Ibu, karena setan kan ingin menyerupai Allah. Allah pun memiliki 3 pribadi. Tapi ada orang bingung Bapak Ibu, bingung ya kan. Iblis saja tahu ya kan, saudara kalah dari iblis. Iblis saja menciplak apa yang ada dari Tuhan. Iblis memiliki 3 pribadi Bapak Ibu. Kalau saudara melihat brosur, masih ada Bapak Ibu di Google ya, saudara lihatlah nanti di Google searching ya. Ada 3 pribadi of satanic ditulis di situ Bapak Ibu. Promo lah ya kan, ada simbol-simbolnya di situ. Jadi kita dengarkan lagi ya apa yang disampaikan oleh Bang Willy ini. Ngeri kali ada mantan iblis ya kan. Seandainya para malaikat ini terus terang bicara kepada manusia, manusia, perkenalkan saya itu dulu mantan from heaven. Mungkin manusia nggak akan mau Bapak Ibu ya, karena udah mantan ya kan. Berarti kalau dia mantan dari from heaven, berarti nggak akan bisa masuk lagi dong ya kan, betul nggak ya kan. Tapi iblis, nggak usah saya bilang iblis, nanti mas ada yang sakit hati. Tapi malaikat yang terjatuh itu Bapak Ibu, karena tipu daya muslihat iblis itu luar biasa, sehingga dia tidak mengatakan dirinya itu I am X from heaven ya. Tetapi iblis mengatakan saya itu dari surga ya kan. Saya adalah malaikat terang ya kan. Kita dengarkan dulu lah ya. Banyakin aja Willy. Udah aku duga Legion, biar banyakin aja, kata dia. Ada bagian dariku. Lalu betulkah artinya Legion itu 1000? Itu ini ada yang nanya nih. Legion itu sebenarnya bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Kan sebenarnya itu kelompok, kata Legion. Jadi kan katanya, betul nggak legion itu ada 1000 atau 2000 atau 100 gitu ya. Kalau di Alkitab itu kan nggak ditentukan apanya Bapak Ibu, berapa jumlahnya ya, tapi banyak. Berarti kalau banyak itu lebih dari 1 lah ya kan. Ya memang bahwa dalam, kan ada 9 lot nih. Jadi contohnya legion ini memiliki murid juga Bapak Ibu, memiliki pengawal gitu loh maksudnya ya. Jadi legion ini seorang pemimpin, makanya dia yang berbicara ya. Waktu Yesus berbicara ya legion yang bicara, karena dia adalah pemimpinnya. Karena di sana memiliki etika Bapak Ibu, tidak sembarangan ya, tidak sembarangan orang berbicara ya. Siapa di sana yang berkepentingan bos, dialah yang ngomong ya, karena dia berbicara kepada bos ya, bos ketemu bos ya kan. Jadi dalam malaikat yang ada di bumi ini, akan mereka ini ada di bumi Bapak Ibu ya, kalau kata Alkitab ya. Kalau kata mereka enggak. Inilah makanya saya luruskan Bapak Ibu ya, supaya saudara tahu di mana malaikat-malaikat terbuang ini disimpan ya. Apakah di planet Mars, planet Pluto ya kan, apakah di bulan ya kan. Kalau di Alkitab di bumi Bapak Ibu ya, nggak kemana-mana mereka ya. Mereka disimpan Bapak Ibu sementara. Bos-bos
bos-bosnya setan ini kan disimpan sementara. Jadi yang sering-sering muncul itu bodyguard itu Bapak Ibu, kelas rendahan ya, maaf kata ya, saya langsung ngomong kelas rendahan. Yang muncul seperti babi ngepet, kerang ngepet, tuyul, gondruwo, itu kelas rendahan Bapak Ibu. Itu level yang paling rendah lah ya. Level yang kedua itu di atasnya rendahan tadi ya, ya seperti Roro Kidul, penguasa di laut ada, penguasa di darat ada, penguasa di atas ada, di langit ada, jadi ada 3 ya. Itu ya Roro Kidul ada ya kan, pantai selatan ada ya. Itu masih kelas rendahan Bapak Ibu. Yang tinggi itu ini tadi, bos of satanik, bos-bosnya seperti Leviathan, seperti Legion, Lucifer, Baal, itu bos-bosnya Bapak Ibu ya. Kalau saudara mau bertemu mereka di Timur Tengah Bapak Ibu ya, kalau mau gabung ya ya, tapi gak usah gabung lah ya kan, gak usah gabung, karena kalau gabung bersama mereka taruhannya nyawa sendiri Bapak Ibu ya. Kalau saudara tidak ingat Yesus ya, saudara siap-siap lah, malaikat maut menjemput ya kan. Campur di dalam bagian Alkitab, dia agak tengah ketawa gitu ngomongnya. Jadi aku akan menamakan diriku Lijin saja. Tapi benar, waktu itu bagianmu tuh masuk ke orang itu lalu mengatakan nama aku Lijin tuh beneran? Bagianmu yang ngomong begitu? Iya. Tapi aku nggak 100% di sana kok, tenang saja, kata dia. Tapi aku boleh kan bilang bisa membela diri. Iya. Bentar, itu sebenarnya di sampai pantai gak sih? Pokoknya agak sakit ya. Aku melihat itu di rantai sih. Pokoknya agak sakit, kata dia. Sakit siapanya nih? Punya juga sakit, katanya. Lah, Karena di rantai. Bagian dari diriku ada sakit. Lalu setelahnya mereka melapor ke aku, sakit bos gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dianalogikan dari dunia manusia. bagian dari dirimu atau anak buah itu lain dong? Lain. Jadi anak buahku juga turut serta, bagian-bagian dari diriku juga turut serta. Karena setahu kami ya, Lijin kan Kata dia, aku kan pemimpin, aku tidak boleh mati, kata dia. Di mana-mana kalau kalian main catur, pasti yang king atau queen-nya itu harus hidup, benar? Kata dia. Benar? Siapa di sini yang tidak setuju padaku? Kata dia. Iya. Oke, pertanyaannya kenapa nggak murni bagian dirimu aja alias pembelahan? Hey, kata dia, mereka itu adalah pion-pionku. Dan bagian dari diriku yang kecil-kecil ini juga adalah pion-pionku. Dan kalau jujur itu, demon-demonnya saat itu teman-temanmu juga agak receh sih. Jadi, aku kasih visionnya. Ya kami masih sama-sama belum terlalu dewasa, kata dia. Itu agak receh. Tapi ya Lijin ya, kalau aku mikir secara manusia nih, kan gue membelah diri sama ngutus anak buah, yang mendingan anak buah dong. Ngapain bagian diri gue juga? Karena aku sudah bilang biar banyak-banyakin saja dan biar seru, Willy, biar seru, kata dia. Tapi kamu nggak nyangka kan? Lagian itu akan mengacau. Legend di kisah Alkitab kamu nggak nyangka kan? Tidak, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka untuk bagian ini, kata dia. Tapi dia bilang, tapi cukup keren namaku disebut di situ. The question is, kenapa ketika udah nanti ya mengenai Yesusnya beda ya? Kenapa milih babi gitu Lijin? Kenapa nggak ke udara aja gitu? Itu anak buahmu dan bagian-bagianmu tuh. Waktu anak buahku sebenarnya aku akan menjadi tidak keren nanti di sini. Ya, Dia. bikin jawabannya tetap keren. Jadi waktu anak buahku dilempar ke babi, aku sebenarnya sudah pergi duluan waktu Yesus datang. Jadi ya aku sudah pergi duluan. Aku langsung menarik diri aku. Jadi istilahnya sel kamu yang membelah diri itu ditarik dulu, terus baru anak buahmu. Ya.
Tapi itu pintar sih. Aku lihat loh, Legend lebih muda dari sekarang. Iya, Legend lebih muda, iya. Lebih pendek dia, bener-bener. Oh, dia masih kids istilahnya. Sebenarnya remaja. Kasihan amat tuh anak-anak buahmu tuh, Tau teman-teman. gak sih, Yesus pas datang kesel. Iya, kesel bener. Kayak, aduh, ini kayak iblis-iblis yang bermasalah, receh, terus kayak ngeganggu manusia gitu. Terus ya udah diusir beneran. Aku lihat visionnya. Ini pertanyaan sensitif nih, Legend nih. Itu yang minta dipindahkan ke babi anak buahmu atau langsung dari Yesus sendiri? Dari Yesus sendiri. Oh. Makanya begitu aku sudah lihat tampang beliau marah, ya sudahlah, aku cabut saja. Jadi katanya kan yang masukin ke babi itu apakah Yesus atau orang itu yang minta gitu. Kalau di Alkitab orang itu yang minta, Bapak Ibu ya. Legion itu yang minta. Ya kita bacalah dulu ya. Kita baca dulu Alkitabnya ya. Karena kan mereka membahas tentang Alkitab, Bapak Ibu. Jadi saya bahaslah dulu ya kan. Jadi saya akan bahas, Bapak Ibu. Saya akan ambil dari Matius ya, Matius, Markus sama Lukas ya. Karena di sini kan samanya tentang roh jahat itu. Tapi ada perbedaan sedikit ya. Jadi saya akan bahas nanti. Supaya saudara paham lah ya kan. Ya kan. Nggak apa-apa lama ini, asal saudara paham aja lah ya kan, supaya saudara tahu kebenaran yang sebenarnya ya. Oke, kita bacalah dulu Matius 8 ayat 29 ya. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, ayah Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya. Kita baca Markus, Bapak Ibu ya. Markus 5 ayat 7 ya. Ini saya acak-acak, Bapak Ibu ya, supaya singkat ya. Markus 5 ayat 7, lompat nanti 9, lompat lagi Bapak Ibu. Jadi gitu-gitu lah ya, yang penting-penting aja. Markus 5 ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Ini huruf besar Bapak Ibu. Jadi seperti kata si Kak Helen tadi itu, kesal. Memang benar. Dari bahasa ini pun Bapak Ibu kesel dia ya. Legion dengan para pengawal-pengawalnya atau para murid-muridnya, malah saya bilang lah ya kan. Kesal nih kan bahasanya nih. Ini kan bahasa kesal nih. Dan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" "Who you are?" "What's your name?" Ya kan? Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi di sini karena kami banyak. Jadi nggak tahu berapa Bapak Ibu ya. Tapi Bang Mongol tahu lah itu, karena dia kan terjun ke lapangan Bapak Ibu. Lalu roh itu meminta kepadanya. Lalu roh itu meminta kepadanya. Jadi mereka yang minta kepada Yesus Bapak Ibu ya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Jadi mereka sendiri yang masuk Bapak Ibu. Jadi ya permintaan mereka ya seperti kata mereka ya, Tuhan itu maha baik. Memang betul maha baik. Gak usah saya bilang iblis, nanti ada yang orang tersakiti. Para malaikat Bapak Ibu, roh-roh ini Bapak Ibu, Tuhan dengar juga. Bayangkan Bapak Ibu,
apalagi dengan kita manusia ini, Bapak Ibu. Kita ini lebih mulia dari mereka. Apapun yang kita minta, kita doakan, kalau kita imani, Tuhan pasti kasih, pasti Tuhan akan dengar. Mereka ini aja kok didengar, ya kan? Permintaannya dikabulkan, ya kan? Apa permintaan mereka, Bapak Ibu? Pindahkan mereka ke babi-babi, ya, jangan disiksa sebelum waktunya, ya kan? Ya, para malaikat aja, Bapak Ibu, tahu kapan mereka disiksa. Ya, masa saudara kalah mengetahui kebenaran, ya kan? Apa kata Yesus, Bapak Ibu? Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya. Jadi babi itu, Bapak Ibu, kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Berarti kalau babi itu 2000, berarti jumlah mereka berapa, Bapak Ibu? Ya, jumlah babi yang ada di sini ditulis, Bapak Ibu, ya. Kita baca Lukas, Bapak Ibu, ya. Lukas 8 ayat 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Ia kerasukan banyak setan. Nah, sini banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut, Bapak Ibu. Jadi ini berbicara jurang maut. Jadi Bapak Ibu, penjaga jurang maut ada, Bapak Ibu, ya. Kalau saudara sering main Mobile Legend, ya, saya juga punya Mobile Legend. Mobile Legend penjaganya jurang maut mirip apa namanya, Mobile Legend apa namanya, Taurus apa namanya, Tamus itu mirip dia, Bapak Ibu, ya. Yang jurang maut, ya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi mereka tidak masuk ke jurang maut, Bapak Ibu. Belum disimpan di situ. Jadi yang muncul ini, yang sering-sering di sini, ya ini mereka lah, Bapak Ibu, ya. Karena mereka tidak disimpan di jurang maut. Nanti ada ayatnya nanti, Bapak Ibu, yang ada malaikat disimpan untuk sementara, Bapak Ibu, ya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya. Oke, kita baca lagi, Bapak Ibu, ya. 2 Petrus 2 ayat 4, ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada di sana mereka, Bapak Ibu, disimpan, Bapak Ibu, sementara, ya. Mari kita baca Wahyu 9 ayat 2. Wahyu 9 ayat 2, ya. Maka dibukakannya lah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar, ya, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Kan kalau Mobile Legend Tamus kan kalau kita pukul kill satunya kan sikit apinya, ya kan. Yang sering main Mobile Legend, ya, saudara jangan ini, kita bisa main tapi bukan ini, ya. Itu obat boring, Bapak Ibu. Kita baca lagi, Bapak Ibu, Wahyu 9 ayat 11, ya. Wahyu 9 ayat 11.
Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon, yang menjaga mereka. Jadi ada menjaga mereka, jadi nggak sembarangan. Jadi para malaikat yang fall angel inilah saya bilang, ya kan. Ya, nanti tersakiti, nanti orang kalau saya bilang setan-setan, ya kan. Para malaikat Bapak Ibu, para malaikat yang terbuang ini, malaikat, ya kan. Ada, setiap malaikat itu ada tugasnya Bapak Ibu. Yang membuat tugas itu bukan mereka sendiri Bapak Ibu, sudah dari sononya Tuhan yang ngatur semuanya. Jadi waktu si Lucifer mengundang para ini, ya kan, para malaikat lainnya, nanti kalau kamu ikut saya, nanti saya naik jabatan. Padahal nggak ada Bapak Ibu, ya, jabatan mereka itu tuh aja Bapak Ibu, nggak ada naik level gitu loh, ya kan. Kalau manusia kan ada naik level Bapak Ibu, ya. Dulunya kelas SD, SMP, SMA, sarjana, ya kan, ada levelnya. Kalau para malaikat jabatannya nggak pernah naik Bapak Ibu, itu tuh aja terus, ya. Ada 4 golongan mereka Bapak Ibu, ya. Saya akan ulangi lagi, 4 golongan mereka. Saudara baca Efesus 6 ayat 12, ya Bapak Ibu. 4 golongan saja mereka, nggak lebih Bapak Ibu, ya. Jadi jumlah mereka pun 30% Bapak Ibu, nggak naik, nggak turun, nggak pernah mati, nggak pernah musnah, nggak pernah beranak. Nih beranak kan nggak pernah. Itu tuh aja jumlah mereka, nggak lebih, nggak kurang, nggak bertambah, iya. Kalau kita baca Wahyu 20 ayat 3, ya. Wahyu 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeterkannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi dalam 1000 tahun perdamaian nanti Bapak Ibu, iblis ditutup sementara. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi dilepaskan lagi. Nah, kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan melerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi di akhir zaman nanti Bapak Ibu, setelah penghakiman, barulah nanti para iblis akan dilemparkan ke lautan api Bapak Ibu. Jadi kita dengarkan lagi apa yang disampaikan abang kita yang ganteng ini, ya kan, sama kakak-kakak kita ini, ya. Dan keluar, iblis-iblis lain juga pada keluar. Di situ juga malaikat ada beberapa yang melihat dan setuju dengan pandangan iblis lalu keluar. Ya sebenarnya mengapa Lucifer terkenal? Karena Lucifer itu kan serafim. Iya. Yes. Jadi menjawab. Seorang serafim bisa keluar. Begitu pula Leviathan. Leviathan kan juga serafim. Yes. Kata dia. Ah serius. Leviathan Iya. Technically kalau menurut pandangan demonologis ada yang bilang Leviathan salah satu premium rank. Tapi kita ngelihat energinya itu bukan iblis, energi vibrationnya. Iya. Itu fallen angel. Iya, yes. Iya. Tapi ya ini sampai sini teman-teman boleh setuju atau tidak setuju ya, karena ini kan kami hanya berpendapat dan teman-teman boleh bandingin ya. Itu udah nggak akan bisa dibuktikan sampai kapanpun sih. Tapi dari anomali kami meradar energi Leviathan itu bukan energi vibrasi demon, itu vibrasi angel yang mungkin dengan kehendak bebasnya memilih turun juga. Pantesan Legend. Waktu aku dulu sama si Leviathan itu, dia sering cerita dulu tuh kalau di surga dulu katanya
bersama Lucifer gitu. Lucifer nyanyi-nyanyi gitu untuk Tuhan, dan emang katanya merdu banget. Terus angel semua pada ya gitulah. Oke. Berarti aku nggak bermaksud gimana sih Legion. Berarti Arka itu sendiri sebuah peristiwa bersejarah dong. Iya. Jadi katanya si Lucifer dengan si Levitian ya, dia kan penghulu di laut Bapak Ibu ya. Jadi kan mereka ini adalah malaikat serapin ya, penyembah ya kan. Jadi si Lucifer kan enak Bapak Ibu, maksudnya enaknya dia pandai menyembah Bapak Ibu, suara dia bagus ya, sampai malaikat lain-lain pun memuji-muji dia kan, suaranya mantap. Jadi makanya saudaraku, mari kita menyembah Tuhan ya, supaya ada penggantinya malaikat serapin ini. Kan malaikat serapin ini kan nggak ada lagi di surga. Jadi Tuhan mencari penggantinya Bapak Ibu ya. Jadi pergunakanlah suara saudara ya kan, yang cantik-cantik suaranya, yang bagus-bagus suaranya, pergunakanlah untuk Tuhan ya kan. Pergunakanlah untuk Tuhan, jadi WL ya kan, worship leader ya kan di gereja. Jangan malu bernyanyi di gereja Bapak Ibu. Bagaimanapun suaranya, nggak bagus atau bagus, kalau saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan luar biasanya, Tuhan akan angkat saudara ya, penggantinya. Ya. Dimana iblis yang tadinya udah meninggalkan semua tempat Tuhan, lalu kembali lagi ke jalan Tuhan. Itu sebuah peristiwa bersejarah juga. Layaknya seperti Satan juga mengundurkan diri dong. Itu sama-sama bersejarahnya menurut aku. Iya, namun kami tidak terkenal saja, itu saja bedanya. Ini Bang Willy ini kan ada ditambahinya, itulah yang aku nggak suka. Katanya ya mereka ini sudah kembali ke jalan Tuhan, nggak pernah kembali ke jalan Tuhan. Kalau mereka kembali ke jalan Tuhan, nggak mungkin Hawa digoda ya kan. Si ular tua itu menggoda Hawa itu pakai ayat Alkitabnya udah ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Makanya kalau saudara tidak hafal Alkitab, tidak ingat intinya Bapak Ibu ya, kan kadang kita kan kalau ujian itu Bapak Ibu nggak semua kita bisa hafal Bapak Ibu, tapi intinya aja kita dapat gitu. Jadi intinya kita dapat pakai bahasa kita sendiri Bapak Ibu, supaya kita bisa ingat ya. Kalau apa yang ditulis di situ nggak bisa kita ingat, tetapi kita simpulkan intinya Bapak Ibu ya, itu akan dibenarkan guru Bapak Ibu kalau saudara di ujian nanti ya kan. Intinya yang kena gitu loh. Jadi di dalam Alkitab ini pun Bapak Ibu, saudara nggak bisa menghafal Alkitab ini ya, intinya saudara dapat ya, maknanya saudara dapat. Jadi pakai bahasamu sendiri supaya saudara ingat. Jadi kalau ada penyesat datang, nggak akan gampang saudara terjebak. Karena kalau bahasa sendiri Bapak Ibu, gampang diingat. Banyak orang contoh-contoh gampang sederhana. Kalau saudara menghafal doa kan, kalau doa di gereja lain kan itu dibaca, ditulis itu doanya Bapak Ibu. Jadi kita harus bacanya. Kalau kita hafal nggak akan bisa hafal itu. Tapi kalau di karismatik kan doanya kan nggak ada secara lisan Bapak Ibu, dibaca kan, kan dituliskan baru dibaca, nggak ada. Doanya itu ya dari hati gitu, dari pikiran kita. Jadi kita nggak lupa gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu. Rangkai dengan pakai bahasamu sendiri supaya ingat gitu loh ya. Firman Tuhan ini kau rangkai gitu loh maknanya, intinya yang kau dapat apa gitu, supaya
Karena Alkitab nanti Bapak Ibu di akhir zaman nanti kalau saudara tertinggal ya, Alkitab nggak akan bisa saudara temukan lagi Alkitab. Bagaimana saudara mau mendengarkan firman Tuhan lagi? Nggak akan bisa lagi. Makanya di sini Bapak Ibu dimasukkan intinya aja Bapak Ibu. Makanya mulai dari sejak dini anak harus diajarkan saudara hidup di bumi ini untuk mencari siapa, hidup untuk siapa Bapak Ibu. Saya hidup Bapak Ibu untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan baik di bumi dan di surga. Itulah yang penting. Soal makanan dan minuman, soal jasmani Bapak Ibu, Tuhan akan sediakan kok. Bukankah Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa Tuhan sediakan kok? Ya. Ya kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti sediakan kok. Gak akan mungkin Tuhan membiarkannya, ya kan? Haleluya. Saja kami sudah senang karena kami sadar tidak ada yang dapat melampaui Tuhan. Amin. Kata Legends. Tidak ada yang melampaui Tuhan katanya. Ya betul. Kami ada unsur api. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini di sini kan katanya kan legion itu terbuat dari apa gitu, malaikat itu terbuat dari apa. Jadi datang kakak ini menjawab adalah kami itu terbuat dari unsur api. Betul, terbuat dari unsur api. Ya kita baca dulu Bapak Ibu ya. Kita baca Ibrani 1 ayat 7 kurasa. Kita baca Ibrani 1 ayat 7 ya. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi dari unsur api Bapak Ibu dan badai. Makanya jangan heran kalau saudara bersekutu dengan roh-roh jahat, menghidupkan lilin tanpa korek api, itu gak usah heran. Karena ya mereka ini terbuat dari unsur api, badai, angin, ya. Jadi kalau sesuatu terjadi, kalau kehadiran mereka ini ya bisa saudara rasakan seperti Bang Mongkol bisa merasakan kehadiran mereka dari dilihat dari angin, ya kan, dari badai, dari petir, ya kan. Ya pasti bisa lah Bapak Ibu. Kita dengarkan lagi apa lagi ya Bapak Ibu. Jadi ada yang benar yang dikatakannya sesuai dengan Alkitab, dan ada yang perlu diluruskan tidak sesuai dengan Alkitab. Ini yang perlu saya bagi tahu Bapak Ibu ya, supaya saudara tidak lari jauh dari kebenaran Bapak Ibu ya. Haleluya. Aku bisa menjelaskannya, tapi sebenarnya manusia tidak akan mengerti juga. Jadi buat apa aku jelaskan? Ya, ada bahan-bahan yang tidak manusia mengerti dan tidak pernah manusia kenal. Jadi menurutku itu irrelevan. Jadi ada bahan-bahan dasar pembuatan malaikat, jin, iblis kayak gitu ya? Ada. Tapi di dunia sana, dan itu tidak
relevan dengan dunia di bumi. Tapi bukankah kamu pernah mengatakan bahwa iblis pun bisa membuat iblis juga? Apakah itu mau dibahas, Billy? Kata Legend. Kamu yakin mau membahas itu? Kalau Ya, iblis bisa beranak. Tadi iblis tadi bisa beranak katanya kan. Jadi kalau iblis beranak pasti tambah banyak lah mereka ya. Tapi kalau di perjanjian lama, kalau saudara baca di perjanjian lama ada Bapak Ibu ya, waktu malaikat ini nikah dengan manusia Bapak Ibu ya, dan menghasilkan manusia yang memakan manusia, sehingga Tuhan musnahkan ya Bapak Ibu. Dan ya sifat manusia yang dihasilkan oleh malaikat nikah dengan manusia, perbuatannya itu jahat Bapak Ibu. Jadi Tuhan musnahkan ya. Kalau di perjanjian lama ada ya, tetapi bukan ini ya, kan kalau ini Bapak Ibu, mereka kan manusia, bukan malaikat, bukan roh jahat Bapak Ibu ya bentuknya, tapi manusia bentuknya Bapak Ibu. Tinggi, ciri-cirinya tinggi Bapak Ibu, tinggi menyeramkan. Kalau saudara baca di perjanjian lama ya, kurasa itu di kejadian berapa ya, kejadian nantilah sama bagi tahu kejadian berapa itu. Pokoknya ada malaikat bersetubuh dengan manusia dan menghasilkan manusia, tapi manusianya aneh Bapak Ibu ya, nggak normal seperti manusia biasanya gitu ya. Jadi kalau untuk tambah malaikat nggak ada ya, para malaikat itu aja jumlahnya, nggak pernah tambah gitu, karena ya para malaikat yang ini bisa memanipulasi Bapak Ibu ya, seperti apa yang saudara inginkan. Mau nenek lampir bisa, nenek gayung bisa, mau nenek saudara yang meninggal pun bisa mereka, karena ini kan memanipulasi. Bisa seperti kerajaan muncul ya. Kok serem yang ngebahasnya ya. Iblis bisa beranak. Tapi antara iblis dan iblis kan, Antara iblis dan iblis. apakah Tuhan memberikan kebebasan dalam hal itu? Untuk sampai sekarang Tuhan membiarkan. Untuk sampai sekarang membiarkan. Semenjak dari situ Bapak Ibu, kalau saudara baca di perjanjian lama ya, hanya abad itu aja kejadiannya, habis itu nggak ada lagi sampai sekarang Bapak Ibu ya. Ya roh atau malaikat itu menikahi manusia lagi, nggak tahu lah sekarang ya. Tapi kalau kita baca di kitab ya, di perjanjian lama hanya itu saja, habis itu sampai ke perjanjian baru nggak ada lagi seperti itu kisahnya Bapak Ibu, nggak ada lagi di tulisan seperti itu. Jadi nggak diulang 2 kali tulisannya gitu loh Bapak Ibu ya, hanya sekali saja ya. Tuhan itu sudah jaga hukum saudaraku, sudah dikasih benteng yang nggak akan mungkin bisa terjadi lagi Bapak Ibu ya, karena Tuhan sudah melihat nggak bagus ya kan, cukup hanya sekali. Haleluya. Itu kata Alkitab Bapak Ibu ya, yang saya tahu Bapak Ibu ya. Berarti begitu pula dengan malaikat dong. Malaikat pun juga Tidak bisa. oh beda cara main. Kecuali malaikat tersebut. Aku tidak get along dengan fallen angel begitu banyak. Oh, kecuali malaikatnya memilih menjadi fallen gitu, Iya. bertindak atas kehendak sendiri, Salah satunya melanggar. Nephilim. Oh iya, yang kamu bilang kamu nggak ikut campur kan? Aku tidak ikut campur, kata dia. Kamu pergi ke planet lain kan waktu itu sebentar atau Iya. gimana?
pergi ke planet lain kan, seperti Pluto, Uranus ya kan, Merkurius ya kan, Saturnus, pergi ke situ orang itu. Ke planet Mars, lebih dekat dengan bumi ya kan. Jadi para malaikat ini memang nggak akan pernah pergi dari kemana-mana, nggak akan melenceng lah kemana-mana. Mereka tinggal di bumi. Makanya di bumi ini ada dua kehidupan. Kenapa saya bilang dua kehidupan, Bapak Ibu? Yang pertama, kehidupan pertama Bapak Ibu adalah kita, manusia yang sempurna, yang bisa disentuh orang, yang bisa dipegang, bisa dilihat orang, ya kan? Jadi kehidupan yang kedua itu adalah dunia lain, ya, dunia setan, Bapak Ibu, gerbang gaib. Ya, makanya kalau saudara mau pergi kemana-mana, mendaki gunung, berenang, naik pesawat, berdoa, karena ada gerbang gaib ada Bapak Ibu ya. Jangan sampai saudara masuk gerbang gaib ya kan. Kalau masuk pun saudara, kalau saudara ingat Tuhan Yesus itu, saudara bisa akan lepas dari situ, pulang ya dari gerbang gaib ya. Kalau saudara masuk ke gerbang gaib, kalau ada yang ya berkesaksian ya, bisa hidup Bapak Ibu padahal nggak makan. Perasaan saudara masih 3 hari padahal sudah lama di situ, saudara hilang. Masuk ke gerbang gaib. Makanya bumi ini karena para malaikat yang terbuang itu ada di bumi, makanya kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya saudara selamat, jauh dari gerbang gaib, dunia gaib Bapak Ibu. Gerbang gaib itu seperti ini Bapak Ibu. Waktu Yesus kan dicobai iblis kan, gerbang gaib kan dibuka Bapak Ibu, kan gerbang gaib ada. Kesadar baca di Perjanjian Lama pun ada Bapak Ibu ya. Waktu Elisa kan ngomong sama Tuhan, tolong bukakan penglihatan pengawal ini supaya melihat gerbang gaib itu ya. Tuh Tuhan bukan kan mereka lihat kuda-kuda yang ini loncat-loncat apa seperti apa kan. Saudara baca lah di kayaknya di raja-raja, kalau satu raja-raja atau 2 raja-raja tertulis, pokoknya ada deh di situ deh ya, Elisa ya. Kalau di Perjanjian Baru itu kisah Yesus Bapak Ibu, pencobaan di padang gurun ya kan. Jadi ya iblis menawarkan membuka gerbang gaibnya ya kan. Jadi kita di dunia ini ada gerbang gaib, tapi nggak semua orang bisa melihatnya Bapak Ibu ya. Ada Tuhan kasih penglihatan, ada dari keturunan ya kan, bisa melihat gitu kan. Ada orang yang belajar bisa melihat ya kan. Ya kan? Bisa melihat gerbang gaib ya kan. Haleluya. Kita dengarkan lagi apa yang disampaikannya. Aku tidak mau ikut campur. Bukan aku yang membuat Onaris seperti itu. Itu lebih parah tahapnya daripada aku merasuki, ya, daripada aku dan para itu masuk babi-babi itu ya saudara. Mesti jelasin dulu kalau first Nephilim itu kalau menurut artikel sejarah adalah bangsa offspring hasil perkawinan antara malaikat dengan human. Ada dipercaya kelompok malaikat yang mungkin menentang perintah Tuhan. Lalu
lalu turun di suatu waktu tertentu di sejarah, dan niatnya sih mereka ingin membantu manusia, namun bukan itu cara Tuhan yang ingin Tuhan mau. Mereka lalu berketurunan bersama manusia, dan keturunan ini sepertinya mungkin ada yang cacat, ada yang seperti apa, itulah yang dinamakan dengan Nephilim, sehingga Tuhan murka lalu memusnahkan semua bangsa malaikat fallen tersebut dan juga Nephilim. Di saat itu terjadi, Legion kabur ke planet lain. Karena Legion gak ikut campur, dan Legion tidak berbuat hal itu gitu. Jadi katanya kabur dia, Bapak Ibu. Enggak. Dan para malaikat enggak pernah dimusnahkan. Enggak, Bapak Ibu. Roh-roh jahat enggak pernah dimusnahkan Tuhan, ya. Enggak, itu hajanya mereka. Jadi manusianya yang diapakan, Bapak Ibu. Karena manusia itu udah enggak, ya seperti Sodom Gomora lah, ya kan. Udah lari dari yang terciptakan, ya kan. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Bukan para malaikat dimusnahkan, ya. Para malaikat nggak pernah dimusnahkan, ya. Dari dulu sampai hari ini, sampai di hari penghakiman nanti, Bapak Ibu, ya. Baru dihakimi nanti para manusia ini, ya, barulah nanti dilemparkan, ya, ke jurang maut, ke neraka, Bapak Ibu, ya. Oke, belerang. Jadi sampai sini aja lah. Sebenarnya banyak Bapak Ibu yang dibahas, tapi udahlah, ini aja lah, ya. Jadi seorang yang kasih dan Tuhan Kristus, ya, intinya aja ya Bapak Ibu bisa kasih kepada tim anomali, ya, saran saya, ya, maafkan saya kalau saya mengomentari, ya kan, beri masukan, ya. Ya, biarlah Bang Willy berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau boleh minjam doa semalam, ya, minta kebenaran, ya, supaya bertemu dengan hal yang benar, Bapak Ibu, supaya Tuhan memperkenankan dirinya, Bapak Ibu, untuk bertemu dengan saudara, supaya saudara bisa melihat, mengetahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Ya, hidup ini simpel aja, Bapak Ibu, ya. Karena untuk mengenal kebenaran itu susah, Bapak Ibu, tidak gampang. Karena itu perlu doa, Bapak Ibu, ya. Doa, ya, seperti saya kan. Saya tidak mengenal mereka, saya pasti akan mendoakannya, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang lari dari firman Tuhan saya tidak bawa dalam doa, Bapak Ibu, ya. Semua orang yang saya kritisi, saya komentari, itu saya bawa ke dalam doa, Bapak Ibu. Ya, saya tidak cukup untuk memberitakan firman Tuhan saja di sini, ya kan. Saya tetap doakan juga rohnya, jiwanya, Bapak Ibu, supaya berkenan di dalam Tuhan, supaya Tuhan sendirilah yang memberikan ke mereka pengetahuan akan kebenaran, ya. Karena, ya, seperti Paulus, ya, Tuhan sendiri yang datang gitu loh, ya kan. Enak kan kalau Tuhan sendiri langsung datang, ya gitu, ya kan. Langsung, wah, luar biasa. Senang Bapak Ibu kalau Tuhan sudah datang memberikan kita pengetahuan, wah, ya kan, kita selamat, ya kan. Jadi, ya, saya bisa membahas ini karena Tuhan kasih saya pengetahuan, Bapak Ibu, ya. Kalau saya nggak dikasih pengetahuan, berpengalaman, saya nggak akan bisa komentar ini, karena susah Bapak Ibu untuk memahami tentang spiritual, Bapak Ibu. Susah untuk dilogikakan, Bapak Ibu, ya kan. Iya, apalagi makanya para pendeta, para dosen jarang-jarang membahas tentang roh-roh jahat, Bapak Ibu. Intinya aja mereka bahas kalau khotbahkan. Setan itu adalah bapak segala pendusta. Dialah pendusta dari awal sampai akhir. Itu aja dibahas, Ibu. Gak bisa bertele-tele, berteler-teler, gak bisa, Bapak Ibu. Karena mereka tidak dikasih hikmat ke sana. Pengetahuan ke arah sana itu gak semua pendeta dikasih pengetahuan. Ya.
Jadi orang yang berpengalaman bisa mengkhotbahkan ini, bisa menjalarnya ya kan, bisa berkesaksian gitu loh. Dan apalagi kalau saudara membaca kitab Henokh, semakin saudara pahami lah ya. Kitab Henokh bahasa Inggris ada di sini kan ada bahasa Inggris kitab Henokh. Siapa mereka ini? Tentang fall angel ini ada di kitab Henokh. Hanya pernah waktu kuliah itu pernah saya tanyakan kepada dosen saya, kenapa nggak ada kitab Henokh ya, padahal itu penting sangat sebenarnya untuk dibahas Bapak Ibu. Kitab Henokh ini hanya gereja Katolik yang punya Bapak Ibu ya, hanya gereja Katolik yang punya. Kristen Protestan nggak ada kitab Henokh. Sebenarnya penting Bapak Ibu kitab Henokh. Kenapa saya bilang penting kitab Henokh ini? Untuk mengetahui kita pun ada orang janggal Bapak Ibu memberitakan tentang setan. Padahal sebenarnya ini sangat penting memang Bapak Ibu untuk kita khotbahkan tentang setan, supaya orang tidak gampang bergabung bersekutu dengan setan. Karena kan setan kan bisa menawarkan segalanya Bapak Ibu, memberikan kekayaan, memberikan kesuksesan, ya naik jabatan ya kan, supaya laris jualan ya kan, supaya semuanya lah ya kan. Apalagi kalau saudara ikut Illuminatif, ya gampang kali buat supaya terkenal ya kan. Apa saja saudara minta cepat-cepat saja Bapak Ibu ya kan. Itulah. Jadi ini sangat penting kita khotbahkan, kita saksikan di YouTube atau di gereja Bapak Ibu, supaya orang-orang tidak gampang terikut-ikut, terseret ke sana gitu. Jadi kitab Henokh di sana dituliskan Bapak Ibu, diajarkan tentang detail banget Bapak Ibu soal fall angel ini. Nama-namanya ada di situ ya. Nama-namanya di situ ada ya kan. Di pasal 2 kurasa itu nama-nama mereka. Pasal 2 atau apa? Pokoknya lengkaplah di situ. Dan yang terakhir itu kata Henokh ya. Intinya gini, para malaikat ini minta kepada Henokh supaya Tuhan berkenan lagi meminta mereka kembali ke sana, ke surga. Jadi datang Henokh, nggak ada lagi pintu terbuka untuk para malaikat ini untuk masuk ke surga. Itulah kata terakhir di kitab Henokh Bapak Ibu ya, intinya ya. Jadi kitab Henokh ini berbicara nggak akan ada lagi kesempatan kedua untuk masuk ke surga lagi, sudah tertutup untuk mereka ini. Jadi itulah perbedaan manusia dan malaikat Bapak Ibu ya. Manusia jatuh dalam dosa masih ada forgive me Lord ya, I'm so sorry ya, I know I'm wrong ya kan, I know explain again ya kan. Ya, just anything can you say I very apa namanya ya, menyesal lah gitulah ya kan. Saudara bisa bicara kepada Tuhan ya kan, pasti Tuhan kasih saudara kesempatan ya kan, pasti Tuhan terima ya kan? Untuk masuk surga ya kan. Terima ke surga ya kan. Tapi para malaikat nggak akan bisa lagi Bapak Ibu, sudah nggak ada lagi deh, no time for to heaven ya kan. Ya? Jadi nggak ada lagi di jalan Tuhan ya. Para malaikat nggak ada lagi di jalan Tuhan Bapak Ibu, karena mereka tidak akan bisa lagi masuk surga ya. Kunci sudah tertutup buat mereka. Close the door, seperti kata Deddy Corbuzier, close the door ya kan. Jadi sampai di sini aja lah ya pembahasannya ya. Jadi pesan saya, tidak ada iblis
bertambah, berkurang, ya, emisi tidak pernah musnah, mati, ya. Mereka tetap aja jumlahnya 30%, ya. Kitab Wahyu, kalau saudara baca kitab Wahyu 20 kurasa itu, jumlah mereka itu hanya 30% saja. Dan malaikat ini memiliki 4 golongan, ya. Kalau saudara baca Efesus 6 ayat 12, ya, itu golongan mereka, Bapak Ibu, ya. Ada 4 golongan, Bapak Ibu, ya, nggak lebih, ya. Jadi nggak pernah 5 golongan, 6 golongan, nggak, 4 golongan saja, Bapak Ibu, ya. Seperti kita ini kan ada miskin, ada menengah, ada kaya, ada konglomerat, ada ada raja, ya kan, kira-kira gitu lah, ya kan. Haleluya. Jadi para malaikat ini ada 4 bagian saja, ya, 4 golongan aja, Bapak Ibu, ya. Dan para malaikat tidak akan pernah masuk surga, Bapak Ibu, ya. Tempat mereka sudah Tuhan sediakan di neraka, Bapak Ibu, ya. Dan jangan sampai saudara terjerat lah dengan mereka ini, ya kan. Kalau saudara sudah terlanjur berteman dengan mereka, saudara hanya bisa putuskan hubungan, Bapak Ibu, putus hubungan. Ya, batalkan semua segala kutuk, putuskan semua, gone di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang kudus menyucikan semuanya. Kalau saudara sempat berteman dengan mereka, kalau saudara ingin lepas, ya kan, karena nggak ada gunanya, Bapak Ibu, ya. Nanti jangan saudara nanti bicara, why we stay here, why we in Hades, why God, yeah, why God, I am here, I am staying in Hades, why? I help people, you don't know I help people in the world, ya. Saudara bicara, di dalam dunia ini saya hanya menolong orang aja kerjanya, saya tidak memiliki musuh, saya tidak pernah menaburkan kejahatan, saya tidak menaburkan kebaikan, kenapa saya ada di neraka? Jangan sampai saudara nanti bicara seperti itu nanti, Pak Ibu, ya kan. Minta pembelaan diri, ya kan. Seperti kan ada di ayat Alkitab kan, kenapa ada saya di sini Tuhan, saya sudah khotbah, sudah memberikan penyembuhan, saya sembuhkan orang-orang, kenapa saya ada di neraka? Jangan sampai saudara nanti berteriak minta pembelaan sendiri, Bapak Ibu, ya kan, ya. Jadi selagi kita hidup, pergunakanlah lidah kita, tubuh kita ini untuk memberitakan kebenaran, Ibu, karena kita akan mendapat mahkota, ya. Orang yang memberitakan firman Tuhan dan orang yang tidak memberitakan firman Tuhan ada, Bapak Ibu, levelnya, ya. Mahkotanya itu pasti beda, nggak akan sama-sama surga, tapi ada levelnya, Bapak Ibu, maksudnya ada perbedaannya. Jadi saudara jangan segan-segan menjadi saksinya Tuhan. Mau saudara khotbah dimanapun, samanya itu, asal saudara khotbah kebenaran. Amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.